Shalom. Apa kabar? Yes. Apa kabar? Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bertemu lagi di kesempatan pada hari ini. Kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Di pagi yang indah, kita bangun. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, amin. Kasihnya tak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh kasih tepuk tangan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati. Kita mau bawa pujian kita mau menari, menyanyi, dan meninggikan nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu ke dalam hidup kami semua Tuhan. Kami mau bawa pujian kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Kami siap untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu makin hari dunia ini tidak baik, tapi kami tahu bahwa satu pribadi yang selalu baik terhadap kita, yaitu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam
percaya Tuhan, begitu kami dekat denganmu, kami merasakan tenang. Begitu kita masuk ke hadirat-Mu, kami rasakan kedamaian. Kami mau selalu Tuhan dekat denganmu Bapa. Kami mau berikan segalanya, hidup kami, segala apapun yang kami punya kepadamu Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Kami mau menjadi alat-Mu. Kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Boleh kasih tepuk ke kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Hey, kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Amin. Ayo ready? Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua.
Tuhan Yesus baik. Mari kita saksikan breaking news. Di tengah AI dan media sosial yang terus bergerak, gimana sih caranya tetap fokus dan bijak secara rohani? Kelas Swipe, Click, and Pray hadir di Strong Family Conference 2025 untuk bantu kamu menavigasi iman di era digital yang penuh distraksi. Bersama dengan Prof. Darwin Suhartono, adalah seorang dekan dan profesor dalam bidang computer science, teknik informatika. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang juga. See you!
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini saya akan memberikan penekanan dari breaking news pengumuman yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah mengenai calling gift personality. Tim edukasi kembali mengadakan tes karunia atau calling gift personality yang akan diadakan pada hari Sabtu 5 Juli 2025. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut dalam tes ini. Tes yang sangat bermanfaat di mana kita bisa mengetahui apa yang menjadi talenta kita, karunia kita yang kita miliki, yang nantinya bisa kita pergunakan dalam bidang pelayanan di gereja maupun di marketplace. Mari segera daftar. Bagi yang sudah pernah ikut, sangatlah boleh untuk ikut lagi. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Suharjono atau Ko Engjo dan Ibu Erni. Kemudian mengenai kelas Alkitab, pastikan kita semua bisa hadir dalam Zoom kelas Alkitab praktis yang akan diadakan pada hari Rabu 9 Juli 2025 jam 19.30 bersama Elia Miron. Beliau adalah seorang apologet Kristen yang banyak membuat konten di media sosial, TikTok, Instagram, YouTube dengan gaya komunikasinya yang berani, anak muda yang berani sekali dan menyelami aspek teologis. Bagi yang telah mengikuti kelas Alkitab sebelumnya tidak perlu mendaftar, tapi yang belum ayo silakan mendaftar biar bisa mendapatkan link Zoom-nya nanti. Pastikan hari Rabu 9 Juli jam 19.30 kita ikut kelas Alkitab. Kemudian yang selanjutnya adalah conference dengan tema Grow Stronger Unshaken. Memiliki 3 kelas dan 1 worship night. Jadi setelah kita mengikuti kelas-kelas, kita akan tutup dengan worship night yang akan dilayani oleh Evangelist Michael Panjaitan. Tahun ini temanya berbeda dengan tahun lalu. Setiap jemaat akan mengikuti seluruh kelas dengan tema-tema menarik dan pembicara yang berbeda. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendaftar. Di belakang sudah siap para pelayan kita yang akan menerima pendaftaran dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian adalah ibadah ulang tahun. Jadi conference diadakan hari Sabtu 19 Juli 2025. Hari Sabtu. Hari Minggunya kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur untuk ulang tahun gereja kita yang tercinta yang ke-27 tahun. Mari kita ajak keluarga, saudara kita, teman-teman kita untuk merayakan bersama-sama pada hari Minggu 20 Juli jam 7.30 dan jam 10 pagi. Demikian penekanan untuk pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi, persembahan persepuluhan. Biar kita bawa persembahan ini dengan sepenuh hati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat yang kami telah terima. Pagi ini Tuhan, kami bawa persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Biar persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh membawa berkat bagi setiap pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan persembahan ini dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian ini. Kita mau bawa syukur kami kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami tak bisa melakukan apapun tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami. Kau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih.
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. selamanya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidup kami. Hidupku dalam-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. Kau sangat baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Kami mau selalu menyembah-Mu Bapa. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. terima kasih. Segenap hatiku Menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
selamanya. Haleluya. Selamanya. Bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kasih dan kuasa-Mu yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Sadarkan kami betapa dahsyat kasih-Mu yang Kau curahkan hari lepas hari. Hari ini kami berdiri tegak karena tangan-Mu yang dahsyat menopang hidup kami, memeliharakan kami, keluarga kami, bahkan seluruh keberadaan kami ditopang oleh anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami sebagai rasa syukur, dan sebentar berbicaralah supaya kami boleh mendengar suara kebenaran, menyapa kami, menegur kami, meneguhkan dan menjamah hidup kami. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati firman katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya bersuka cita ketika saya pertama kali kesini beberapa tahun yang lalu ya. Tagline dari gereja ini Strong Family. Keluarga kuat, masyarakat kuat, negara kuat. Amin. Dan setan tahu persis. Sebab itu yang dihancurkan keluarga. Dan rancangan Allah dimulai dari keluarga di dalam Alkitab. Ya, untuk memasuki keluarga yang baru dalam kerajaan Allah. Jadi, dan seringkali saudara lihat ya, seringkali iblis itu gunakan hal-hal kecil, bukan hal-hal yang gede, untuk hancurkan keluarga. Jadi small thing matters, ya. Dan itu dimulai dari apa yang disebut kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Jadi ada kebiasaan baik, ada kebiasaan yang buruk, ya. Oke, saudara, ini bisa. Oke, iya. Nah, Alkitab dengan jelas, tandas, tegas berkata, 1 Korintus 15 ayat 33, baca bareng-bareng, 2-3. Janganlah sesat, ya. Ya. Pergaulan yang buruk, ya, merusak kebiasaan yang baik. Raja Inggris berkata kepada pangeran yang tinggal di luar negeri, "Show me your friends and I will show you who you are." Tunjukkan kepadaku siapa teman-temanmu dan aku akan tunjukkan kepadamu siapa kamu, ya. Jadi pengaruh pergaulan begitu dahsyat. Apalagi di era digital seperti sekarang, ya. Saudara, bahkan seorang teolog Bonhoeffer berkata, keluarga yang tidak membiasakan diri hidup dalam terang firman Tuhan akan mudah jatuh ke dalam kebiasaan yang merusak dan membutakan hati nurani, ya. Jadi ternyata harus ada kebiasaan-kebiasaan baik yang dibangun dalam setiap kehidupan, ya. Saudara, disiplin rohani di rumah adalah benteng pertama melawan kebiasaan dosa. Tanpa itu keluarga akan hanyut dalam budaya dunia. Jadi kebiasaan dosa itu ditulis dalam Mazmur 50 ya. Di dalam dosa aku dikandung. Dalam kesalahan aku telah dilahirkan. Udah dari sononya. DNA manusia berdosa. Tapi jangan lupa. Kita sudah dilahirkan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5:17, siapa yang dalam Kristus? Dia adalah new creation. Ciptaan baru. Ciptaan baru dengan karakter baru, karakter ilahi, ya. Tuhan ingin ada kebiasaan baru, habit yang baru, ya. Nah, keluarga bukan tempat yang netral. Bukan tempat yang netral. Ada banyak pengaruh bisa ada di dalam sana, ya. Ia akan membentuk atau merusak kebiasaan buruk, tak bisa dibiarkan tumbuh, harus ditaklukkan oleh kasih karunia. Kalau saudara tanya, kalau orang Indonesia, orang GBI ditanya, begitu kita mendengar kata Allah, apa yang terbesit dalam pikiran saudara? Di Indonesia apa? Yang tiap hari didengungkan oleh mayoritas. Kalau orang Kristen, begitu dengar kata Allah, sebutkan satu kalimat, langsung ngomong apa? Itu yang di sono. Yang di sono udah pasti. Kalau kita mengalami kebesarannya. Kalau kita ngomong apa coba? Masa lupa,
ayat dari sekolah minggu sampai tua tiap tahun didengungkan. Yang besar apanya? Begitu besar kasihnya ya. Nah kalau kita tanya sama orang Yahudi ditanya, begitu mereka mendengar tentang Allah satu kalimat, langsung mereka sebutkan apa? Hesed. Kasih karunia, grace, anugerah. Kasih setianya Tuhan. 250 kali diulang-ulang terus dalam kitab Mazmur. Ya. Kasih setia Tuhan, karena sadar manusia itu kurang setia. Tapi Allah tetap setia ya. Nah, dalam bahasa Yunani kata setia itu pistion ya. Itu artinya dapat dipercaya. Saya lagi bareng dengan seorang bapak. Bapak ini setiap 5 menit sekali ditelepon sama istrinya. Saya lagi curiga ini ya. Setiap 5 menit kok ditelepon. Langsung dia bilang, ayo iya dulu saya hilaf, saya selingkuh. Oh, pantesan 5 menit telepon, 5 menit telepon. Tiba-tiba dia langsung pegang HP. Nih, saya lagi sama pendeta Andreas. Jadi untuk meyakinkan istri, gak mungkin sama pendeta lagi selingkuh. Ya, jadi manusia dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu tukang selingkuh rohani. Selingkuh, apalagi Hosea. Tapi Allah tetap setia, katakan amin. Tuhan ingin agar kita menjadi umat Allah yang setia. Ya. Nah yang jadi masalah, kalau ngomongin soal kebiasaan, ya, kebiasaan itu membentuk kita bentuk kebiasaan. Tapi kemudian kebiasaan itu yang membentuk hidup kita. Ya. Jadi John Maxwell berkata, taburlah pikiran, kamu akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan, kamu akan menuai apa? Kebiasaan. Taburlah kebiasaan, kamu akan menuai karakter. Taburlah karakter, kamu akan menuai destiny, nasib akhir, takdir. Ya, takdir kita dimulai dari pikiran kita. Biasa mikirin jelek, perbuatannya jelek, karakternya jelek, akhirnya juga jelek. Tapi kalau pikirannya positif, perbuatannya positif, ya, karakternya positif, nasib akhirnya juga positif, ya. Jadi kebiasaan baik membentuk karakter yang kuat. Dan karakter yang kuat menciptakan kehidupan yang penuh makna, meaningful life. Itu dimulai dari kebiasaan. Ya, dari kebiasaan. Jadi Socrates berkata Allah bisa karena biasa. Gak ada yang hebat. Coba kita biasa terus. Ya, tadi ada pemain keyboard di sini ya. Saudara mungkin gak pernah bisa main keyboard. Ya, tapi kalau tiap hari saudara latihan keyboard 1 jam, terus tiap hari terus aja. Kayak nenek-nenek 75 tahun yang di Bandung. Ya, latihan piano udah 75 tahun, akhirnya bisa tuh main piano. Nenek-nenek 75 tahun. Ya, saudara, karena kebiasaan terus, tapi tiap hari disiplin. Ya, teman saya nangis. Dari kecil dia main piano, dipukul sama mamahnya. Tangannya nggak mau, latihan terus 1 jam. Sekarang, waduh, canggih sekali, sampai masuk televisi, masuk TVRI, masuk kemana-mana. Dulu dia ngamuk sama mamanya, nangis. Karena dibiasakan terus. Mau good habit, mau bad habit. Semuanya berawal dari kebiasaan. Jadi kalau ngomongin kebiasaan itu, terus-menerus dilakukan, rutin. Sehingga akhirnya kita langsung aja otomatis. Ya, dulu belajar sepeda susah. Belajar naik mobil susah, tapi karena terus belajar, akhirnya bisa. Wah, genjreng. Main apa? Gitar. Tapi kemudian karena tiap hari rutin, akhirnya bisa. Ada pengerja saya, aduh gak bisa. Ya aduh, tapi karena tiap hari akhirnya bisa juga. Ya, saudara, jadi kebiasaan. Itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Ya, setiap tindakan yang kita ambil hari ini membentuk siapa kita di masa depan, ya. Siapa kita today menentukan siapa kita tomorrow, ya. In the future kita siapa, ya. Jadi karakter baik tidak muncul tiba-tiba. Itu adalah sebuah kebiasaan kecil yang terus-menerus dilakukan. Perhatikan hal yang kecil. Itu mulai disiplin diri. Ketika orang punya kebiasaan baik, itu menjamin kesuksesan. Tapi kalau dari kecil kebiasaannya buruk, maka itu akan menghasilkan kegagalan, gagal total hidupnya. Ya, saudara. Nah, kebiasaan-kebiasaan ternyata perlu latihan, nggak otomatis. Bahkan perlu waktu 21 hari sampai 60 hari. Ya, kalau zaman dulu kan 39 hari.
Ya, ternyata harusnya survei membuktikan tidak. Ada yang 21 hari bisa, ada yang sampai harus 66 hari. Contoh, berdoa waktu bangun pagi. Harus komitmen. Mau doa, komitmen di akhir tahun, resolusi. Ternyata tanggal 15 Januari gagal total semuanya. Jadi ada yang bilang tanggal 15 Januari itu hari gagal total sedunia. Karena komitmen akhir tahun itu rata-rata gagalnya tanggal 15. Komitmen mau kurusin badan. Komitmen mau nggak tambah gemuk. Wah, akhir tahun udah komitmen resolusi. Tanggal 15 gagal. Jadi ingat-ingat ya, tanggal 15 berarti cuma 15 hari doang suksesnya. Makanya belum jadi ya. Oke, kemudian minum segelas air. Apalagi air hangat tiap pagi. Bangun pagi, waduh itu ternyata perlu komitmen juga. Ya, saudara bereskan tempat tidur, taruh barang pada tempatnya sehingga nggak lupa terus. Matikan lampu kalau keluar, matikan ledeng dan sebagainya. Harus diajar terus ya. Lebih banyak senyum, ayo senyum. Jangan lupa ya, sekali senyum tambah usia 3 menit. Sekali senyum, sorry bukan 3 menit. Sorry ya, cuma tambahnya 3 detik ya. Tapi sekali merengut kurang usia berapa menit? Kurang usianya 21 menit ya. Waduh sedih juga ya. Itu kata orang-orang itu jadi ya. Lebih banyak tersenyum, jangan tunda-tunda, tarsok. Don't put off till tomorrow. What you can do today. Lakukan hari ini, jangan tunda sampai besok ya. Berhenti mengeluh ya. Hati-hati ya. Kalau yang pria sejati tahu persis. Dari 5 dosa, kenapa orang Israel tidak masuk tanah perjanjian adalah mengeluh ya. Lupa bersyukur. Kenapa kita mengeluh? Lihat kekurangan. Ulang tahun 50 tahun, kawin emas 50 tahun. Pesta gede-gedean di hotel bintang 5. Ya, 50 tahun. MC-nya wawancara sama si Oma. Ya, hebat dia bisa bertahan sama 50 tahun menikah. Apakah gak pernah buat kesalahan? Si Oma bilang, aduh kesalahan itu banyak. Bener banyak banget. Seperti bintang di langit. Kenapa bisa tahan 50 tahun? Tapi kebaikan apakah baik sekali? Enggak. Kebaikan cuma 1. Kesalahannya seperti bintang di langit bertriliun-triliun. Kok kebaikannya cuma 1? Apa itu? Seperti matahari. Ya, jadi begitu matahari terbit, semua bintang hilang semuanya. Jadi fokus jangan kepada kesalahan. Katakan amin. Dicatat terus kesalahan istri, kesalahan suami. Fokus kepada kelebihan dan kebaikan. Coba pikirkan 1 aja kebaikan suami. Kebaikan istri. Nanti saudara hitung berkat 1. Hitung berkatnya satu-satu. Dan kau akan melihat apa? Kasih Tuhan ya. Saudara jadi hitung berkat ya. Jadi ternyata sekali lagi small thing matters. Kebiasaan-kebiasaan kecil. Bukan batu besar yang membuat orang tersandung. Tapi kerikil yang kecil. Ya, jadi small thing matters. Bagaimana kita mengatasi penghambat kebaikan dalam rumah tangga? Saudara, kita dengar kesaksian dari Salomo. Salomo punya istri 700 permaisuri, 300 selir, tidak termasuk dayang-dayang. Bisa 1000 plus. Tapi dia bersaksi dalam kitab Pengkhotbah, di antara 1000 istri-istri tidak kutemukan 1 yang tulus kepadaku. 1 pun gak ada yang tulus. Sampai diceritakan, meskipun gak ada di ayatnya Alkitabnya ya, dia menyamar sebagai gembala, saudara. Pakai pakaian yang lusuh, compang-camping, wajahnya berlumuran dengan lumpur supaya gak dikenalin. Dan saat itu dia jumpa seorang gadis sulam hitam manis. Ya, yang jatuh cinta murni sama dia. Namanya Sulamit. Yang harus berkorban untuk dia. Akhirnya kutemukan. Dan dia berkata gini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur. Kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kan rumah tangga di Mazmur seperti kebun anggur, buah anggur ya. Jadi kebun anggur bisa rusak gara-gara rubah-rubah kecil. Hal-hal sepele, hal kecil bisa menghancurkan dalam rumah tangga. Dan kemudian Salomo bersaksi, kekasihku kepunyaanku bersama-sama dan aku kepunyaan dia.
yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Jadi waktu dia nggak ketahuan statusnya sebagai raja yang hebat, yang tenar, yang kaya, yang pandai, orang mengasihi dia, menerima dia apa adanya, ya, bukan dengan statusnya. Jadi hari ini mari kita lihat apa rubah-rubah kecil, ya, yang sering menghancurkan dalam rumah tangga. Apa, ya, yang bisa merupakan kebiasaan-kebiasaan terus, ya, yang menghancurkan banyak rumah tangga Kristen. Nah ini jujur, ya, saudara. Yesus khotbah tentang neraka dan sorga 500 ayat. Iman 300 ayat. Ya. Dosa 500 ayat. Tapi soal duit 2350 ayat. Kenapa? Karena Yesus kasih kesimpulan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Hati manusia itu melekat pada mamon. Ya. Makanya mengenapi 2 Timotius 3 ayat 1. Akhir zaman akan timbul masa yang sukar. Karena manusia mengasihi diri sendiri dan cinta akan uang. Ya. Waduh, cinta akan uang. Uang itu netral. Uang sebagai alat bagus tapi jangan jadi tujuan. Uang sebagai sarana oke, tapi jangan menjadi sasaran dalam kehidupan. Nah 1960 masalah rumah tangga karena duit itu cuma 2%. Tapi sekarang masalah rumah tangga yang mengakibatkan tahun lalu 400.000 lebih rumah tangga di Indonesia cerai, mendekati angka luar biasa. More than 50%, ya. Lebih 60%, bahkan ada daerah yang sampai 90% cerai karena duit, karena pinjol, karena judol, karena pay letter, karena yang all yang online itu, ya. Saya nemukan dalam rumah tangga Kristen. Ya, dalam jemaat, ya, kesulitan ekonomi. Padahal Tuhan berjanji kepada setiap rumah tangga orang percaya, Allahku akan memenuhikan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus. Tuhan janji memenuhi kebutuhan kita. Tapi Tuhan sekali lagi mencukupi, ya. Allahku akan memenuhi, cukup aja, ya, memenuhi keperluan kita, dicukupkan, ya. Apa yang kita perlu Tuhan sediakan, bukan kemauan kita. Ya, banyak orang dikuasai oleh keserakahan, ketamakan. Ya, gaya hidupnya boros, berlebihan, ya, hedon, matre, dan Tuhan ingin kita menang. Ya, supaya masalah ekonomi ini ada financial freedom, katakan amin. Kemerdekaan secara ekonomi, setia untuk mengelola, setia untuk menerima, setia untuk berbagi. Ya. Cukupkan diri itu kuncinya. Enough is enough. Jangan more, ya. Tapi enough, ya. Jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ya. Ku katakan ini bukan karena kekurangan. Aku telah belajar mencukupkan diri. Ya. Dalam segala keadaan. Jadi kalau soal gaji, saudara, berapapun bisa cukup. Ini ada ancaman tuh dari presiden kita, ya. Nanti pembesar-pembesar, petinggi-petinggi negara yang gajinya MM-an akan dibuat gajinya seperti apa? Pegawai negeri loh. Ternyata kemarin yang bobol bank ATM, ternyata manajer bank Danamon. Manajer ketangkep kan, bobol ATM bank lain. Waktu ketangkep, iya kenapa? Kamu udah manajer kenapa? Ya gaji saya kecil. Berapa gajimu? Cuma 50 juta. Siapa di sini gajinya cuma 50 juta. Gara-gara gajinya cuma 50 juta, dia bobol ATM. Ketangkap juga, ya. Saudara, nggak akan cukup berapapun juga kata pengkhotbah pasal 5. Makanya cukup itu kalau ada Yesus di hati, katakan amin. Kalau Yesus ada di hati, satisfied, fulfill, ya puas. Kalau nggak ada Yesus, berapa miliar pun gajimu nggak akan pernah cukup. Berapa miliar pun depositomu kurang, ya selalu kurang-kurang, ya. Jadi jangan besar pasak daripada tiang, ya. Cukupkan hidup berpadan. Jadi orang datang pada Yohanes Pembaptis. Apa yang harus kami lakukan? Kan Yohanes khotbahnya apa coba? Bertobatlah kamu, ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang harus kami lakukan? Hei kamu, ya pegawai-pegawai prajurit, ya. Jangan merampas, jangan korupsi, jangan memeras,
Cukupkanlah dirimu dengan gajimu cukup. Gaji itu cukup. Ya, kebutuhan itu cukup. Yang gak cukup itu gaya hidup. Ya, gaya hidup gak pernah cukup. Kalau tiap ada handphone baru harus ganti. Saya bilang ya, nomor HP saya sejak punya HP 30 tahun yang lalu lebih sampai sekarang gak pernah ganti-ganti. Tapi anak muda zaman sekarang bentar-bentar ganti. Sampai saya bilang, aduh ganti-ganti melulu, dikejar debt collector ya. Jadi kayak dikejar-kejar debt collector, jadi ganti-ganti terus ya. Jadi bertobat artinya apa? Cukupkanlah diri dengan gajimu. Wah kalau pakai gaji kapan cukupnya? Ya, gaji nggak bikin kita cukup. Yang bikin kita cukup itu kalau berkat Tuhan. Berkat Tuhan, gaji cuma segini. Tapi kalau ada berkat Tuhan, Tuhan tambahkan, limpahkan. Ya. Jadi atur keuangan. Jadi rumusnya udah pasti. Ya, bayar kepada Allah. Bayar kepada diri sendiri minimal 20%. Nabung, investasi. Diajar sama Yusuf ya. Dalam masa kelimpahan, Yusuf tiap bulan nabung 20%. Jadi pada waktu 7 tahun masa kekeringan, seluruh tanah Mesir dibeli semua sama Yusuf. Jadi milik Firaun. Ya. Jadi perpuluhan 10%, nabung 20%, nabung apa aja. Investasi, asuransi, emas, tanah segala macam. Dan 70% gunakan dengan bijaksana. Ya. Sandang, pangan, papan, gunakan dengan bijaksana. Yaitu yang pertama masalah ekonomi itu. Small thing, tapi banyak rumah tangga hancur gara-gara ekonomi. Yang kedua, karena hal sepele lagi ya, kebiasaan-kebiasaan buruk. Apa saja ya? Ini dia yang ditemukan oleh Salomo. Ya, Salomo berkata lebih baik tinggal di padang gurun katanya ya. Lebih baik tinggal di sotoh rumah, di ujung sotoh rumah daripada diam dengan istri yang dari terbit matahari sampai pada masuknya. Terus berkicau, terus seperti burung. Saudara, jadi ini survei di Eropa Timur. Laki-laki sehari ngomongnya 3.000 kata. Perempuan sehari rata-rata 15.000 kata. Ya, dan mertua sehari rata-rata 20.000 kata. Makanya berbahagialah wanita yang gak punya mertua. Dan itu cuma Hawa. Yang gak punya mertua cuma Hawa ya. Karena langsung Adamnya diciptakan Tuhan ya. Jadi gimana itu mulut, apalagi dengan kata-kata yang menyakitkan ya. Tadi pagi saya bersaksi di depan sebuah SD negeri dekat kami, SD negeri jam 7 pagi kurang, seorang ibu lagi maki-maki seorang pria dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata caci maki yang mengerikan. Dan kemudian ada seorang jemaat kami lewat, kaget, ibu ini kan pakai kalung emas dan pakai salib lagi, gede lagi salibnya. Tapi kata-katanya, caci makinya kata-kata kebun binatang segala macam yang kotor-kotor. Kenapa ibu gak sopan pagi-pagi? Biarin, itu suami saya. Boleh ya ngomong gitu ya sama suami ya. Siapa yang memberi izin ngomong kasar ya pada suami? Hormatilah suamimu, kasihlah istrimu kata firman ya. Bagaimana kita menghilangkan kebiasaan buruk ya. Coba lihat ini mulut dia apa ini? Mbok ya. Jadi kekang lidah. Daud berdoa begini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi kalau Tuhan yang jagain mulut kita, gak mungkin ya tiba-tiba lagi nyetir langsung disalib, kebun binatang langsung keluar secara otomatis. Jadi jangan sebutin, kan gak ada yang bilang semut kamu, gak ada ya. Gajah kamu, gak ada tuh. Yang keluar yang lain-lain ya. Jadi kalau saudara lagi caci maki, sekarang ganti ya. Jangan kebun binatang tapi sebutkan nama tokoh-tokoh Alkitab. Tapi jangan yang negatif. Yudas lu dasar ya. Dasar Yudas jangan ya. Abraham lu, Musa lu ya. Daud yang positif. Itu namanya memberkati. Katakan amin. Bukan mengutuk tapi memberkati ya. Jadi hari ini pilihannya kita mau belajar bicara dengan bijaksana ya. Alkitab mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kemarahan kegeraman ya. Tetapi sarkastik, kasar ya, itu membangkitkan amarah ya. Jadi kita mengatasi itu pertama, kebiasaan buruk pertama.
komunikasi yang tidak positif. Yang kedua cemburu, ya cemburu posesif terus. Tadi pagi saya ceritakan ya, dalam bulan lalu itu ada seorang ibu mulai curiga sama suaminya. Aneh nih bapak, ya apalagi yang lihat HP-nya, ngamuk dia. Waduh, tulisan miss call, miss call, miss call. Siapa ini? Siapa ini? Kok miss kan perempuan. Kalau laki-laki kan maskol. Dia nggak tahu miss call. Jadi harus maskol. Ngaco ya, salah. Jadi ya ini kasus yang tadi pagi itu dia sewa detektif saudara. Untuk ngikutin suaminya. Dan kemudian pulang dari kantor diikutin tuh sama detektif suami. Betul, masuk ke dalam gedung besar. Gak langsung pulang ke rumah. Oh ditelepon langsung. Istri, bener bu, ternyata mencurigakan. Ayo terus ikutin. Dan begitu masuk saudara, ternyata masuknya kemana? Ke tempat latihan balet, ada dansa. Karena sebentar lagi dia mau bikin surprise untuk istrinya, ulang tahun pernikahan, anniversary. Ya, waduh istrinya, malu ya. Terlalu mencurigai suami ya. Saudara kecemburuan yang buta ya. Sampai mencurigai, coba lihat nih ya. Sering jadi salah nih ya. Kadang-kadang ada istri-istri yang posesif ya. Ngomong aja sama perempuan lain gak boleh. Apalagi mesra dikit, apalagi suaminya bilang, itu kan teman kantor, gak ada apa-apa. Apa gak boleh gitu? Ya, gak boleh sedikit. Jadi susah ya, jadi orang-orang yang gampang cemburu, percaya. Jangan curiga terus sama partner ya. Kurang percaya ya. Karena punya pengalaman-pengalaman masa lalu yang trauma mungkin ya. Jadi firman Tuhan ingin agar kita mengatasi rasa cemburu. Satu-satunya obat cemburu adalah kasih Allah ya. Firman Tuhan berkata apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Dan ini hanya agape yang bisa. Jadi hari ini kalau kecemburuan begitu membabi buta, ya seringkali terus tidak percaya, suaminya udah jelasin, kamu sama siapa? Sama si Anu, makan di mana? Makan apa saja? Siapa yang bayar? Kamu naik apa? Naik kuda. Kudanya laki atau perempuan? Sama kuda aja cemburu ya. Waduh saudara, ya bukan mencurigai tapi doakan pasangan hidupmu, ya doakan terus, karena hanya Tuhan yang bisa jaga. Ya, susah. Ya, cobaan, godaan ada di mana-mana. Ya. Tapi hanya Tuhan yang bisa memelihara. Jadi Tuhan ingin agar ada rilis pengampunan. Ya. Lupakan yang lalu. Jangan terus diingat-ingat ya. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan saja melupakan. Meskipun Tuhan tidak pernah lupa ya. Tapi Tuhan melupakan, gak ingat-ingat kesalahan kita ya. Kasih yang sejati dalam keluarga dimulai ketika setiap anggota mau saling mengampuni, mengutamakan kepentingan bersama, bukan egosentris, selfish, kokati, mementingkan diri sendiri. Ya, kebahagiaan keluarga tidak bertumpu pada suasana lahiriah, tapi pada kasih karunia Allah yang mengajar kita untuk menanggung segala sesuatu, merilis pengampunan, mau melayani satu sama lain. Ya, nah saudara, yang bagian ketiga, karena kenapa kebiasaan-kebiasaan buruk itu muncul, ya konflik itu muncul karena perbedaan, nggak cocok. Karena nggak cocok nggak bisa bersanding, bertanding. Karena nggak cocok maka cekcok, nggak bisa duet tapi duel. Ya, karena memang dari sononya udah beda. Laki-laki dan perempuan memang beda. Dan Tuhan ciptakan untuk saling melengkapi perbedaan. Ya, ada banyak perbedaan-perbedaan Tuhan hadirkan. Ya, saya 34 tahun menikah sampai hari ini masih banyak bedanya. Ya, apalagi soal selera makan. Saya orang Jawa Tengah. Saya maunya ada sedikit yang manis-manis. Ya, istri saya orang Kalimantan, maunya pedas asin. Ya, wah saya paling nggak bisa tuh, nggak bisa. Kok nggak ada rasanya, aduh
anyep gitu ya orang Jawa. Nah, anyep gak ada rasa ya. Aduh, gimana ini? Jadi dulu pertama kali nikah saya beli kecap manis banyak sekali. Apa aja dikecapin. Tapi akhirnya saya bersyukur ya. Saya kan gemuk ya. Coba kalau saya masih manis terus. Sudah manis tambah manis. Ya. Akhirnya diabetes ya. Saudara, saya Jawa Tengah itu kalau teh itu nas gitel, panas lagi kental. Saya pelayanan 20 tahun di Tasikmalaya. Tehnya anyep semuanya dan dingin dan pahit semuanya. Saya bulan-bulan pertama saya jengkel banget. Lihat teh kok ada dingin, udah dingin. Gak manis, pahit lagi. Ya, tapi akhirnya sekarang saya bersyukur. Sejak itu saya 20 tahun di Tasikmalaya, saya sudah meninggalkan Tasikmalaya hampir 18 tahun lebih. Saya gak pernah minum teh manis lagi. Saya bayangkan, gak pernah minum teh manis aja udah manis. Ya, manis di laboratorium maksud saya. Ya. Sudah HbA1-nya udah tinggi. Saudara, apalagi minum yang manis. Manis ya. Udah di sononya gak cocok. Makanya harus dicocok-cocokkan sampai cocok. Ya, masa pacaran, pengenalan sifat ya. Sudah menikah jelas gak bisa cerai ya. Allah membenci perceraian. Itu ada tertulis Maleakhi ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Gak ada yang lain. Harus belajar saling menerima ya. Kita harus mencocokkan diri. Gak mungkin kita menemukan pasangan yang cocok di seluruh dunia. Gak ada. Ya. Harus belajar terus mencocokkan diri sampai cocok. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Supaya apa? Sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pernikahan Kristen itu segitiga sakti. Segitiga. Suami, istri, dan Allah. Makin suami dekat dengan Allah. Makin istri dekat dengan Allah. Dua-duanya saling mendekat satu sama lain. Ya. Dan ketika kerukunan ada. Maka di situ ada keharmonisan, kebahagiaan. Ya. Karena dua-duanya makin mendekat dengan sumber kebahagiaan. Ya. Tapi jangan lupa ya. Tidak ada satu orang suami pun di dunia yang bisa membahagiakan istri. Tidak ada satu orang pun istri di dunia yang bisa membahagiakan suami. John Maxwell sama istrinya Margaret, dia sudah nulis puluhan juta eksemplar. Sekali ngundang dia $1 juta. Waduh, jadi 3.000 orang peserta nih seminar woman. Tapi John Maxwell duduk di atas. Waktu question, ya tanya jawab. Ada pertanyaan dari peserta, Ibu Margaret, apakah Ibu bahagia menikah dengan John Maxwell? Hamba Tuhan yang terkenal, penulis buku populer, kaya raya jutaan dolar, luar biasa. Ya, tiba-tiba di depan 3.000 peserta dia berkata, saya tidak bahagia menikah dengan John Maxwell. Pendeta hamba Tuhan langsung bule itu merah, kayak kepiting direbus, saudara. Malu di depan ribuan orang. Tadinya saya berpikir saya akan hidup bahagia dengan suami yang hebat. Ya luar biasa dipakai Tuhan. Ya ternyata akhirnya saya menemukan John Maxwell pergi terus pelayanan, saya lonely, kesepian, saya sendiri. Dan akhirnya saya menemukan sebuah kebenaran. John Maxwell tidak bisa membahagiakan saya. Bahagia itu pilihan saya. Karena hanya Tuhan dan saya yang bisa membuat hidup ini bahagia. Amin. Gak ada seorang manusia pun yang bisa bikin saudara bahagia. Gak ada. Hanya Tuhan dan diri saudara. Maka lagunya bagus ya. Lagunya harusnya ku berbahagia. Apa? Yakin teguh. Bahagia itu pilihan. Ya. Apapun yang terjadi, saudara bisa memilih untuk bahagia. Amin. Saudara. Nah, jadi ada banyak perbedaan laki-laki dan wanita. Ya udah di sononya memang beda diciptakan. Wanita mengutamakan perasaan, ya bergerak berdasarkan intuisi, tapi karena otak kanannya yang berkembang, ya. Sedangkan laki-laki otak kirinya. Jadi saya pikir laki-laki selalu berpikir, nggak masuk akal, ya, nggak logika. Makanya ada pengkhotbah minggu lalu sudah 50 tahun lebih menikah dengan istrinya, 50 tahun lebih menikah dengan istrinya, saudara. Tapi dia masih tidak memahami istrinya.
Karena dia memahaminya pakai otak. Padahal dia dokter masih praktek hampir 76 tahun masih praktek tiap hari sampai malam. Ya, saudara luar biasa ya. Jadi jelas udah beda. Gak bisa dimengerti. Orientasi perempuan pada hubungan dan relasi. Ya, istri perlu dikasihi. Sedangkan orientasi seorang pria adalah pada pekerjaannya. Dan perlu dihormati. Mau terhormat ya. Jadi kemudian wanita menikmati proses waktu belanja. Satu kali saya ikut dengan ibu-ibu belanja Natalan. Untuk anak sekolah minggu hampir 500 waktu itu. Ya. Dan dari Tasik ke Mangga 2 berapa mobil itu ya. Saya dan Pak Rubin laki-lakinya. Yang lain ibu-ibu semuanya guru-guru sekolah minggu. Ternyata the first and the last. Nggak tahan saudara. Mangga 2 belum buka sampai Mangga 2 sudah tutup. Itu perempuan-perempuan perkasa luar biasa. Gagah nggak ada capeknya saudara. Bayangin dari Tasik loh ke Mangga 2. Nggak apa dari ujung ke ujung ke ujung. Aduh saya tobat ya. Saya sama Pak Rubin dekem aja di Gramedia. Sekali seumur hidup cukup. Udah kalau laki-laki belanja kan tak udah selesai pulang. Lah ini dari toko 1, 2, 3, balik lagi saudara. Ke tempat yang semula. Yang dicari itu terus ya muter. Udah berapa mobil penuh ya saudara. Jadi memang beda. Udah resonnya beda ya. Karena mereka sangat menikmati sekali. Enjoy ya. Sedangkan kita lain enjoynya ya. Perempuan senang ngobrol, kurang menikmati hidup. Kalau sibuk itu nggak nikmat ya. Sebab laki-laki segera sampai tujuan, sasaran ya lebih berarti. Sasaran tujuan lebih berarti daripada banyak ngobrol. Nggak suka yang cerewet-cerewet ya. Nah saudara, perempuan suka merasa depresi tertekan menjelang datang bulan ya. Dan perlu dimengerti dan dihibur. Sedangkan laki-laki sering merasa kurang mampu. Sebenarnya ini ada metabolisme secara biologi sama. Perempuan 28 hari sekali, laki-lakinya 35 hari sekali. Ya, cuma ini nggak disadari ya. Tapi coba perhatikan. Kalau dicek ya, setiap tanggal segini tambah 35 ada stres yang berat ya. Tiba-tiba ngamuk, uring-uringan dan sebagainya. Itu lagi rasa putus asa gagal. Itulah sebabnya diciptakan perempuan untuk menjadi penolong, bukan perongrong, penodong, dan penggarong. Ya, saya udah ketemu sama 5 seorang istri loh. 5 orang istri saya ketemu loh. Yang suka nyolong dari suaminya. Nyolong. Ngambil tiap hari. Suaminya sampai stres dan kena stroke. Ya, gara-gara toko laris luar biasa yang beli banyak banget. Tapi kok duit kagak ada. Ya, sampai dia akhirnya disidang semua pegawainya. Ya, nggak ada yang berani nyolong. Akhirnya diem-diem pasang CCTV, ketahuan. Tiap siang istrinya cuma nongol bawa makanan. Nah kan mau makan siang, suaminya pergi dulu ke belakang cuci tangan, toilet. Nah itu di situ, shit. Wah tiap hari, ya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. 5 toko besi, toko sepeda, toko alat-alat ini perahu persiar, miliaran loh. Ternyata yang nyolong miliaran itu istrinya sendiri. 15 akuntan dibungkam sama dia. Ya, akhirnya kepala akuntan yang baru tahu, ya ampun, bukan orang luar. Yang nyolong bermiliar-miliar itu siapa? Bojo. Saudara, jadi hati-hati ya. Jadi suami perlu dukungan, support, penolong sekali lagi, bukan penggarong, bukan penodong ya. Oke, perempuan memperhatikan masa kini dan masa lalu. Ingat terus tanggal sekian, jam sekian, dilahirkan, selingkuhnya pakai baju apa. Waduh, dicatat jamnya juga ada loh. Gila saya bilang, ayat Alkitab gak pernah hafal. Ya. Tapi suaminya selingkuh hafal, cerita berulang-ulang terus ya. Padahal itu 35 tahun yang lalu. Bayangin, bisa hafal 35 tahun yang lalu ya. Soalnya memorinya sungguh-sungguh kuat dan tajam. Sedangkan laki-laki suka lupa karena dia memperhatikan masa kini dan mengarah ke masa depan ya. Jadi dia cepat lupa masa lalu karena yang diomongin ide, rencana masa depan, kita harus begini-begini dan sebagainya. Baca bareng-bareng ya.
Pernikahan bahagia bukan karena kita menemukan pasangan yang cocok, tetapi menjadi pasangan yang cocok. Ya, saudara keliling dunia sampai ujung bumi sekalipun gak akan ketemu tuh pasangan yang cocok. Ya, tapi saudara harus jadi pasangan yang cocok. Maka Jonathan Trisna buku pertama yang meluncur, pernikahan adalah kerja keras dalam Kristus. Amin. Kerja keras, bukan hadiah sinterklas katanya, tapi dalam Kristus. Caranya gimana? Berdua lebih baik. Selimalah ya pasanganmu, jangan waduh rupanya kita ciong nih, nggak cocok nih, ciong ya, nggak cocok ininya sionya nggak cocok. Lu kalau mau tanya cocok nggak cocok, sio itu sebelum kawin. Udah kawin mah cocok-cocok aja ya, dipacokin terus. Berdua lebih baik, makan berdua, jalan berdua, ya tidur berdua, melakukan apapun berdua jauh lebih baik daripada seorang diri, ya kata pengkhotbah. Dan sekali lagi pernikahan Kristen tali 3 lembar tak mudah dipatahkan karena ada Tuhan di sana, ya. Pria intim lain, wanita intim lain hilang karena ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Jadi baca bareng-bareng ya, 2, 3. Kasih sejati dalam pernikahan adalah ketika kita menerima pasangan apa adanya. Seperti Kristus telah menerima kita dalam kelemahan dan dosa. Ya, unconditional, unlimited, tanpa syarat, tanpa batas. Pernikahan bahagia lahir dari 2 orang yang saling menerima tanpa syarat. Ya, karena mereka telah lebih dahulu diterima tanpa syarat oleh Allah. Jadi kalau saya bilang gini, ini mau pemberkatan nikah nih. Wah ngapalin sampai nyontek-nyontek. Apalagi yang sudah tua kan susah ngapalin ya. Ngapalin janji nikah panjang banget janji nikahnya. Dengerin ya, kalau sama saya cukup 1 kalimat. Aku menerima engkau sebagai istriku tanpa syarat. Aku menerima engkau sebagai suamiku tanpa syarat, titik. Enak apa enggak? Jadi kan gak usah ngapalin, aduh lah ngurusin ini, ngapalin panjang lebar. Nanti akhirnya juga ribut lagi. Saudara, ayo ya, jangan kenakan syarat, kita sudah diterima oleh Kristus. Yang terakhir baca, Tuhan memakai pasangan kita untuk membentuk kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Bukan untuk menyempurnakan kita. Kebahagiaan datang saat kita belajar menerima proses itu dengan rendah hati. Martin Luther berkata, why if the purpose of marriage is not happiness but holiness. Ya, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu cuma bonus. Karakter itu tujuan akhirnya. Ya, pembentukan karakter Kristus dalam hidup suami, dalam kehidupan istri. Ya, saudara. Nah, kita punya gubernur baru nih, yang terakhir nih film cuplikan. Gubernur baru, anak-anak nakal sama KDM, Kang Deddy Mulyadi masukin ke barak. Wah, jadi akhirnya baik. Sekarang ada banyak istri-istri pemberontak juga dimasukin ke barak. Dan inilah hasilnya. Lapor suamiku, dana keuangan sudah mulai menipis. 1. Beras sudah habis. 2. Gas sudah habis. 3. SPP anak sudah harus dibayar. 4. Bedak sudah habis. 5. Token listrik sudah berbunyi. Tit, 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 tit. Laporan diterima. Dana segera diluncurkan. Ini parah nih. Terima kasih suamiku. Laporan selesai. Oke, stop. Ini kan joke doang. Tapi berapa puluh tahun yang lalu ada film Sound of Music. Anak jenderal itu. Ada yang nonton filmnya? Diperlakukan seperti ini. Tiap hari. Anaknya 5. Harus bayar, harus mau makan, mau ke sekolah, mau apa. Baris dulu. Itu film dari Eropa itu kisah nyata loh saudara. Ya. Jadi saudara kan aduh kaku banget ya. Coba kalau setiap hari lapor suamiku. Lapor istriku, mau apa-apa harus lapor. Gak ada keharmonisan, dipaksa. Ya. Dipaksa dan terpaksa. Kenapa?
Karena dalam rumah tangga harus ada kasih agape, katakan amin. Kasih eros, suami istri gak pernah cukup. Kasih storge, orang tua anak gak pernah cukup. Kasih filio, persahabatan gak pernah cukup. Besti, brodi sekalipun gak pernah cukup, saudara. Jadi hari ini izinkan kasih Kristus limpah dalam hidup kita. Sehingga hal kecil aduh buang aja. Yang gede dikecilin, yang kecil buang. Jangan yang kecil digede-gedein ya. Dikit meledak, dikit lebih dari bom atom. Atau dari bom balistiknya, itu rudalnya Israel ke Iran. Saudara, hari ini izinkan kasih Tuhan. Kasih unconditional, tanpa syarat, unlimited, dan penuh pengorbanan memenuhi hati kita. Sehingga kita melihat ya seperti Kristus melihat. Bertindak seperti Kristus bertindak. Biarlah kasih Tuhan mengalir lewat hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kasih sorgawi kiranya melanda hidup kami. Dan mari kita izinkan Tuhan, Guru Agung kita, Rabi, Master, Suhu kita, terus melimpahi kita dengan kasih. Dengan ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami lebih dekat lagi. Bahasa cinta, lebih dekat lagi Tuhan. Lebih dekat, mendekat kepadamu, mendekat ke pasangan, mendekat kepada keluarga. Ajar kami Tuhan terus. Kasih kami tidak pernah cukup. Kasih suami istri tidak pernah cukup. Kasih orang tua anak tidak pernah cukup. Kasih seorang sahabat, besti, brodi, hopeng tidak pernah cukup. Tapi kasih Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami mau belajar menerima kasih Tuhan dicurahkan dalam hati kami oleh Roh-Mu yang kudus. Segala luka hati, kebencian, dendam, kepahitan, pengalaman traumatis tentang pengkhianatan di dalam nama Yesus terlepas dalam nama Yesus. Dan biar ada rilis pengampunan, melupakan dan mengampuni. Roh Kudus jamahlah hati, setiap hati yang luka. Tuhan membalut hati kami, Tuhan menjamah, membasuh hati kami dengan darah Yesus, memenuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tsunami kasih Allah melanda hidup kami.
menghanyutkan segala dendam, kepahitan, luka hati dalam nama Yesus. Sehingga kasih Tuhan mengalir dan terjemah dalam kehidupan setiap rumah tangga. Berkat-Mu atas keluarga-keluarga, berkat-Mu atas pribadi, atas gereja Tuhan di tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan Tetap berdiri Bapak Ibu. Makasih. Bapak Ibu diberkati siang hari ini. Yuk kita mau atas nama Gembala dan Jemaat GBI Cita 2. Terima kasih Pak Andreas atas pelayanannya siang hari ini. Kita mau berdoa Bapak Ibu. Bapak makasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar firman itu menjadi sesuatu dalam hidup kami, mengubah kami Tuhan. Bagaimana kami sebagai seorang istri, sebagai seorang suami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Bapak. Kau pakai Pak Andreas dalam pelayanannya luar biasa. Sebagai gembala, jemaat Tuhan Kau pakai biar banyak jiwa boleh dimenangkan oleh pelayanan Pak Andreas, juga istri dan anak-anaknya Kau pakai luar biasa. Terima kasih Bapak dalam surga. Saya silakan Pak Andreas. Mari sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi. Arahkan hatimu kepada Tuhan di sorga. Terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu shalom damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan sukacita kemenangan damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.